Ar-Rahman Ar-Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita semua bisa belajar pada pertemuan ketiga ini masih tentang ruang lingkup biologi, yaitu belajar mengenai metode ilmiah dan keselamatan kerja. Anak-anak pada pelajaran kimia dan fisika pasti juga sudah mempelajari mengenai metode ilmiah, ya kan? Ya, tapi metode ilmiah pada setiap mata pelajaran itu berbeda. Tahapan-tahapannya intinya sama, namun mungkin ada yang berbeda, gitu ya. Jadi, kenapa metode ilmiah pada biologi harus dipelajari? Karena sangat berhubungan erat dengan tahapan proses metode ilmiah dalam melakukan suatu penelitian, percobaan atau studi literasi, seperti itu ya. Kemudian harus memecahkan sebuah kasus melalui metode ilmiah yang ada, gitu ya. Nah, kalau pada fisika dan kimia metode ilmiahnya berbeda, biologi juga berbeda. Yang pertama apa? Nah, metode ilmiah yang pertama adalah observasi. Kemudian rumusan masalah. Setelah rumusan masalah, ada apa lagi? Ya, betul ya. Hipotesis untuk menjawab rumusan masalah. Jawaban sementara dari suatu penelitian ilmiah. Kemudian yang ketiga dan yang keempat adalah landasan teori untuk memperkuat hipotesis. Yang kelima, metode ilmiah. Kemudian, ya, analisis data dan pembahasan. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Betul sekali ya. Mari kita akan bahas satu persatu. Ya, anak-anak, tahapan yang pertama dari metode ilmiah adalah observasi. Ya, ini coba disimak ya, ada suatu kasus. Ya, pada gambar A adalah tanaman kacang hijau yang diletakkan pada tempat gelap. Kemudian pada tanaman yang B adalah tanaman yang diletakkan di tempat yang terang. Ya, sehingga apa yang dapat disimpulkan dari gambar tersebut? Ya, betul ya. Jadi gambar A menunjukkan bahwa tanaman yang diletakkan di tempat yang gelap mengalami pertumbuhan pada batang yang sangat menjulang tinggi, namun berwarna pucat. Kemudian bagaimana warna daunnya? Ya, warna daunnya jadi warna kuning. Kemudian bagaimana pada tanaman yang diletakkan di tempat terang, yaitu pada tanaman B? Ya, pada tanaman B, tanaman batangnya terlihat lebih segar dengan berwarna hijau, namun tidak tumbuh tinggi. Ya, kemudian pada daunnya bagaimana? Ya, daunnya berwarna hijau. Sehingga apa yang dapat kalian simpulkan dari kasus tersebut? Ya, betul ya. Jadi, intensitas cahaya dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman kacang hijau. Simpulan kalimat tersebut dapat digunakan sebagai judul penelitian.
Benarkah jika kita menyimpulkan bahwa faktor kesuburan tanaman salah satunya adalah intensitas cahaya? Iya, betul ya. Jadi, kesuburan tanaman dapat dipengaruhi oleh intensitas cahaya. Untuk membuktikan kebenarannya, kita membutuhkan suatu penelitian atau studi literasi dengan metode ilmiah gitu. Kemudian metode ilmiah ini dirancang untuk memecahkan suatu permasalahan sains yang ada di sekitar kita. Nah, jika dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh intensitas cahaya, dapat digunakan sebagai judul penelitian. Mengapa? Karena judul penelitian terdiri dari kalimat yang singkat, padat, tapi menggambarkan isi dari makalah tersebut atau laporan ilmiah, gitu ya. Kemudian, nah contohnya, pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Kenapa Ustazah membuat judul penelitian dulu? Agar kita tahu penelitian apa yang akan kita lakukan, gitu ya. Jika kita sudah membuat judul penelitian, maka lanjut pada tahapan setelah observasi, kemudian ada rumusan masalah. Dari studi kasus yang sudah Ustazah berikan tadi, Ananda, anak-anak bisa menyimpulkan bahwa rumusan masalahnya apa? Iya. Rumusan masalah berisi tentang pernyataan dengan menggunakan kata apa, atau siapa, atau di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, coba pilih salah satu ya. Rumusan masalah perlu memperhatikan adanya hubungan variabel terikat dan variabel bebas. Apa itu Ustazah variabel terikat dan variabel bebas? Mari kita simak ya. Nah, variabel bebas adalah variabel suatu perlakuan yang berbeda-beda dalam setiap percobaannya. Kemudian variabel terikat adalah variabel dari hasil perlakuan yang kita berikan pada suatu percobaan. Sedangkan variabel kontrol adalah variabel yang dibuat sama pada setiap perlakuan. Nah, jika kalian sudah mengetahui variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol, maka variabel bebas dari permasalahan sebelumnya adalah, nah ini, tanaman kacang hijau yang diletakkan di intensitas cahaya yang berbeda. Nah, variabel bebasnya adalah intensitas cahaya, karena berbeda ya antara gambar A dan gambar B, atau perlakuan A dan perlakuan B. Perlakuan A diletakkan di tempat gelap, kemudian perlakuan B ada di tempat terang. Ya, kemudian variabel terikatnya apa? Variabel terikat adalah efek dari variabel bebas itu sendiri, yaitu, ya betul ya, tanaman, pertumbuhan tanaman kacang hijau. Variabel kontrolnya apa? Seperti pada gambar ini. Nah, variabel kontrolnya bisa kalian lihat, ada tanah dibuat sama, kemudian tempat media pertumbuhannya dibuat sama, gitu ya. Jadi perlakuan yang sama itu apa saja? Jumlah bijinya juga sama, gitu ya. Jadi, disimpulkan, apakah rumusan masalahnya?
Ya, rumusan masalahnya adalah apakah ada pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau? Karena rumusan masalah itu variabel bebas dan variabel terikat, saling berkesinambungan. Kemudian, hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis adalah jawaban sementara karena kita belum melakukan suatu penelitian atau studi literatur dari sebuah rumusan masalah. Hipotesisnya adalah jawaban sementara yang berdasarkan pengalaman maupun pengetahuan sebelumnya yang diperlukan bukti kebenarannya dan berkaitan dengan adanya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Ya, jadi contohnya adalah ada pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Gitu ya. Nah, hipotesis ada dua. HA atau hipotesis A adalah hipotesis yang positif. Jadi, ada pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Sedangkan H0 atau HO adalah kebalikan dari HA yang bersifat negatif, yaitu tidak adanya pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Sudah paham sampai sini? Ya. Setelah ada hipotesis, apa? Landasan teori. Landasan teori adalah teori yang kita pegang sebagai saintis untuk melakukan suatu penelitian ilmiah. Contohnya, yang pertama adalah landasan teori mengenai pertumbuhan tanaman itu sendiri. Nah, ini ya, pertumbuhan pada suatu tanaman dapat diukur serta dapat dinyatakan dengan angka dengan bersifat kuantitatif. Pertumbuhan pada tanaman tidak terlepas oleh adanya faktor-faktor yang memengaruhi, baik itu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, jika pada intensitas cahaya masuk dalam faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari tubuh tumbuhan seperti faktor genetik dan hormon. Sedangkan faktor eksternal bisa meliputi cahaya, ketersediaan nutrisi, kemudian air, kelembapan, suhu, dan lain sebagainya. Nah, perlakuan dengan menumbuhkan kacang hijau dengan intensitas cahaya berbeda mempengaruhi sifat morfologi tanaman. Ini adalah studi literasi. Jadi landasan teori seperti yang sudah Ustazah bilang tadi harus ada gitu ya. Kalian bisa mencari di buku studi literasi menggunakan internet dan lain sebagainya. Kemudian, pada tahapan metode penelitian. Metode penelitian terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah alat, kemudian bahan, dan yang ketiga adalah prosedur kerja. Nah, dari rumusan masalah yang ada, kira-kira apa yang dibutuhkan pada alat, bahan, dan prosedur kerja? Ya, untuk metode penelitian, kita sederhanakan dengan menggunakan alat dan bahan yang mudah ditemukan di rumah. Contohnya, kita menggunakan gelas plastik dan medianya bukan tanah ya,
Kita ganti dengan media kapas. Nah, alat yang pertama adalah gelas plastik. Kemudian yang kedua adalah penggaris. Dan yang ketiga, ini yang paling penting untuk dokumentasi dari atau bukti dari penelitian ilmiah yang sudah dilakukan, yaitu kamera. Nah, setelah alat, kemudian bahan. Bahan apa saja yang dibutuhkan? Yang pertama, media pertumbuhannya. Contohnya, kapas. Kemudian, biji kacang hijau itu sendiri. Dan yang terakhir adalah air. Nah, setelah itu, kita akan merancang sebuah prosedur kerja. Nah, prosedur kerja silakan dibaca sendiri ya. Contohnya seperti ini. Kemudian, setelah melakukan suatu penelitian, maka kita akan mendapatkan suatu data penelitian. Ya. Pada tahapan selanjutnya ada analisis data. Analisis data terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah hasil pengamatan. Nah, hasil pengamatan bisa memudahkan kita dengan menggunakan sebuah tabel. Tabel pengamatan ini contohnya bisa disimak ya, bahwa pada hari keberapa dengan menganalisis adanya panjang tanaman dan warna daun. Karena kita menggunakan 3 kali ulangan, maka terdapat 3 data yang kita dapatkan. Ulangan ini dapat berfungsi untuk mengurangi adanya kekeliruan atau error dari misalnya tanaman tidak tumbuh Ustadzah pada perlakuan yang pertama. Nah, kita akan tahu pada perlakuan yang lainnya bagaimana, begitu ya. Kemudian setelah didapatkan data, maka kita dapat membahas, mengaitkan antara rumusan masalah, hipotesis, dan hasil dari data yang sudah didapatkan. Dikaitkan dengan sebuah teori yang ada. Contohnya seperti ini. Menurut bla bla bla, intensitas cahaya mempengaruhi arah pertumbuhan tanaman atau mempengaruhi kesuburan tanaman. Kesuburan tanaman dapat dilihat dari panjang tanaman, warna tanaman, warna daun. Selanjutnya harus dikaitkan dengan teori yang ada. Mengapa tanaman tersebut bisa dalam kondisi pucat atau dalam kondisi subur dengan perlakuan yang berbeda tersebut. Begitu ya. Nah, selanjutnya akan diperoleh sebuah kesimpulan. Kesimpulan ini adalah jawaban dari rumusan masalah. Kesimpulan yang ada adalah mengacu pada hipotesis yang sudah dibuat sebelumnya. Kesimpulan ini mengacu pada hipotesis yang sudah dibuat. Jika hipotesis sesuai dengan hasil data atau HA-nya sejalan dengan hasil penelitian, maka HA tersebut diterima dan H0 ditolak. Namun, jika data tersebut tidak sesuai dengan hipotesis yang sudah dibuat sebelumnya, maka HA ditolak dan H0 diterima.
Contohnya seperti apa kesimpulannya? Kesimpulannya berarti jika HA yang diterima ada pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Namun, jika hipotesis ditolak atau tidak sejalan dengan hasil penelitian dan teori, maka tidak ada pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Begitu ya. Jadi sekarang sudah jelas bagaimana membuat laporan ilmiah sesuai dengan metode ilmiah yang ada. Ya. Nah, selanjutnya Ustazah akan memberikan sebuah penelitian ilmiah sederhana yang akan Ustazah berikan secara individu. Nah, tugas proyek ini bisa dikerjakan oleh anak-anak dan dikumpulkan pada 2 minggu setelah pertemuan hari ini. Begitu ya. Dan yang pasti karena sudah Ustazah jelaskan secara rinci bagaimana cara menggunakan metode ilmiah, maka diharapkan anak-anak bisa memberikan laporan suatu kajian ilmiah atau laporan ilmiah sesuai dengan metode ilmiah yang sudah Ustazah jelaskan, gitu ya. Kemudian pada keselamatan kerja ini digunakan untuk saat anak-anak bekerja di laboratorium. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan oleh Ustadz Hamzah pada pelajaran kimia lambang-lambang atau simbol-simbol yang ada di lab dan bagaimana tata cara untuk bekerja di lab. Sehingga Ustazah hanya memberikan penekanan saja. Nah, ini ada simbol api terbakar. Nah, kalian pasti sudah tahu ya bahwa jika ada simbol tersebut maka zat mudah terbakar ada di tempat itu atau ada di lab itu. Maka cara penanganannya bagaimana? Jauhkan dari api atau panas. Begitu ya. Kemudian, nah ini ada gambar bom seperti meledak. Maka artinya adalah zat tersebut mudah meledak. Contohnya apa? Campuran hidrogen dan air. Nah, cara penanganannya bagaimana? Gunakan zat tersebut sesuai prosedur yang benar dan disimpan di tempat khusus. Ya, kemudian simbol apa ini? Tangan, kemudian ada benda, begitu ya. Nah, ini contohnya adalah zat korosif atau zat yang mudah berkarat, begitu ya. Zat korosif ini maksudnya zat-zat yang bisa berbahaya bagi kulit. Contohnya apa? Asam dan basa kuat. Jadi penanganannya tidak boleh disentuh oleh tangan langsung. Disarankan apa? Disarankan seperti yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Hamzah bahwa harus menggunakan handscoon atau sarung tangan, gitu ya. Kemudian ini ada gambar tengkorak. Apa maksudnya? Nah, maksudnya adalah zat tersebut adalah zat yang beracun, sehingga tidak boleh diminum, dimakan atau dikecap. Kemudian ada tanda silang, maka artinya apa? Zat stimulatif dan penyebab iritasi, sehingga tidak boleh untuk dihirup, kemudian didekatkan pada indera penciuman dan penglihatan kita, karena biasanya mudah menguap, begitu ya.
Kemudian yang terakhir ada, nah betul, zat senyawa radioaktif seperti uranium dan radium. Sehingga harus ada apa? Aturan keselamatan jika menggunakannya, gitu ya. Ya, cukup sekian pembelajaran hari ini. Ustazah akhiri. Jangan lupa jaga kesehatan, ibadahnya juga harus tetap dijaga, dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء